Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. وبعد، hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, malam ini bila muncul hilal menjadi malam pertama bulan Rabiul Awal. Bila tidak terlihat hilal berarti menjadi hari yang ke-30 bulan Safar. Dan insyaallah sekitar 12 hari lagi akan datang peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam riwayat yang sudah diverifikasi ulang oleh Syekh Mahmud Pasha Al-Falaki, beliau menyatakan bahwa yang paling benar tanggal kelahiran Nabi adalah 9 Rabiul Awal. Sebenarnya saya di pesantren di Cet Keeng mau memperingati Maulid tahun ini di 9 Rabiul Awal. Namun ustadz-ustadz enggak berani, takut nanti dituduh bid'ah dan dituduh Wahabi. Tetapi alhamdulillah saudara-saudara kita di Masjid Al-Falah Sigli jamaah subuh akan memperingati Maulid Nabi di hari Ahad bertepatan dengan 9 Rabiul Awal. Jadi perlu diperkenalkan variasi-variasi tersebut, sebab masyarakat kita bertoleransi apabila peringatan Maulid telat sampai 3 bulan, tapi tidak bertoleransi apabila dalam tanda kutip dipercepat 3 hari. Padahal yang 3 hari ada riwayat, yang lebih 3 bulan tidak ada riwayat. Jadi ternyata tradisi lebih kuat daripada referensi. Dan kembali ke kajian kita juga tentang sunnah Nabi, yaitu azan dan qamat. Kita sudah sampaikan sebahagian pengantar pada pertemuan yang lalu tentang dalil disyariatkan azan dan qamat dari mimpi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Lalu datang beberapa orang sahabat yang lain mendengarkan kumandang azan dari Bilal bin Rabah di subuh tersebut, menyatakan sikap ta'ajub bahwa apa yang mereka dengar terjadi juga dalam mimpi. Beberapa orang sahabat, konon sampai belasan orang sahabat mengalami mimpi yang sama. Maka jadilah Bilal bin Rabah sebagai muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara definitif dan permanen. Saking melekatnya profesi muazzin dengan nama Bilal, sehingga hari ini muazzin tidak lagi disebut muazzin, melainkan Bilal, Imam Bilal, enggak disebutkan Imam Muazzin. Jadi ini rupanya menjadi sebuah kebiasaan. Apapun yang pertama dikenal akan melekat. Ketika dulunya kita berfoto menggunakan kamera dari produksi Kodak, maka jadilah Kodak itu sebagai istilah. Ja, temu Kodak eleh. Walaupun perusahaan Kodak sekarang sudah innalillah, sudah berganti dengan perusahaan-perusahaan lain. Demikian pula kendaraan roda 2 bermesin yang pertama kita kenal adalah mereknya Honda. Jadi kendaraan apapun roda 2 yang bermesin berikutnya tetap disebut Honda.
Iran ngempuni jak kena ngon Honda apa? Honda Vespa. Padahal Vespa itu produksi dari Piaggio di Italia, sedangkan Honda di Jepang. Itu melekat. Ketika teh botol pertama kali kita kenal mereknya adalah Sosro, maka pedagang-pedagang di warung saat kita minta teh botol, kalau tidak ada Sosro mereka minta maaf. Oh malaikat maaf tengku, teh botol hana yang na taps fresh tea yang na, karena bukan mereknya Sosro, jadi melekat erat. Demikian pula karena Bilal yang pertama kumandangkan azan, melekatlah nama Bilal pada profesi tersebut. Beliau muazzin Rasulullah. Maka dalam riwayat faidah, lam yu'adzin Bilalun li ahadin ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ghaira marratin li Umar. Setelah Rasulullah wafat, tidak pernah Bilal ini kumandangkan azan untuk seorang manusia pun. Begitu melekatnya beliau dengan kehidupan Rasulullah menjadi muazzin Nabi, setelah Rasulullah wafat tidak pernah lagi terdengar kumandang azan dari mulut Bilal, kecuali di zaman Sayyidina Umar. Hanya satu kali saja. Kapan? Hina dakhala Syam, ketika Bilal bin Rabah datang ke negeri Syam. Fabakan nasu bukaan syadidah, mendengar kumandang azan Bilal yang sangat identik dengan kehidupan Rasulullah, orang-orang yang mendengar tersebut menangis terharu sesenggukan, bukan sekedar menetes air mata, tetapi sudah seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Sedemikian identik suara kumandang azan beliau itu dengan Rasulullah. Tidak pernah lagi beliau kumandangkan azan setelah Rasulullah wafat kecuali di negeri Syam ini. Waqila, ada pendapat yang lain menyatakan, innahu adzana li Abi Bakrin ila an mata, bahwa setelah Rasulullah wafat Bilal masih kumandangkan azan ketika yang jadi khalifah Sayyidina Abu Bakar sampai Abu Bakar meninggal dunia. Walam yu'adzin li Umar, dan tidak pernah kumandangkan azan untuk Umar. Waqila, ada pendapat lain katakan, innahu kana fis Syam, Bilal bin Rabah ini setelah Rasulullah wafat beliau berkelana berdakwah sampai ke negeri Syam, Suriah sekarang. Fara'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma hadhil jafwah ya Bilal. Suatu malam ketika beliau sedang tertidur, bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang mempertanyakan sikap Bilal. Pekanjut, kiban makna jafwahnya terlalu acuh. Kenapa engkau terlalu acuh wahai Bilal? Sekian lama engkau tinggalkan Madinah, berada di negeri Syam, tidak lagi berziarah, berkunjung ke kuburanku. Ma hadhil jafwah ya Bilal. Kenapa semua ini wahai Bilal? Amma anna laka an tazurani, tidakkah ada keinginanmu untuk berkunjung kepadaku? Rasulullah hadir dalam mimpi Bilal mempertanyakan, pekan hanajat sawu-sawu di Madinah. Makanya orang yang menunaikan ibadah haji kalau sudah sampai ke Mekah, bila tidak berkunjung ke kuburan Rasulullah, itu sama dengan menganggap remeh Rasulullah. Dari Aceh ke Mekah mampu kita berjalan 7.600 sekian puluh kilometer, tetapi dari Mekah ke Madinah yang hanya 400 km tidak mampu berjalan untuk mengunjungi Nabi. 400 kilo itu jauh, tetapi melihat jarak tempuh dari Aceh ke sana 7.000 kilo, 400 itu hanya sedikit saja. Itu menyebabkan Rasulullah merasa kurang diperhatikan, dihargai. Beliau merasa sedih. Itu sama bandingannya. Saya ada nenek dulu di Aceh Selatan, sekarang sudah meninggal dunia, di Labuan Haji. Ketika ada kegiatan ceramah di Blangpidi, di Abdia, itu rasanya sangat buruk akhlak saya
Bilal langsung balik ke Banda Aceh, tidak berkunjung ke Labuhan Haji menjenguk beliau atau berziarah ke kuburan beliau setelah beliau meninggal dunia sekarang. Kenapa? Dari Banda Aceh ke Belang Pidi itu 350 km. Lertuh 40 kilo untuk ke Belang Pidi saya sanggup berjalan. Tapi dari Belang Pidi ke Labuhan Haji hanya sekitar 27 km lagi, saya balik badan untuk kembali ke Banda Aceh. Tak ada orang cik. Maka demikian pula Rasulullah perlakukan kita. Orang-orang yang menunaikan ibadah haji, tidak ada rukun haji di Madinah, semuanya itu selesai di Mekah. Tapi orang yang selesai haji dari Mekah langsung pulang ke kampung, itu Nabi akan bersedih. Kalau ibadah haji itu menyebabkan Nabi sedih, lebih baik jangan haji saja. Kira-kira abad tawa kampung jet sedih orang cik hana truk dajak kunjung, lebih baik bawa mentang. Maka nanti berlanjut, kita sudah sampai ke tempat orang tua, tetapi beliau itu ingin sekali-kali memasak makanan untuk dinikmati oleh anak-anaknya. Lalu kita bersedih, oh mama nek nyobek lem karat tak sibuk tak, akan keluar kalimat dari mulut beliau, menyahai kapa jobu na pubu cik kawo kena. Ungkapan rasa sedih dan kecewa ketika sedikit lagi keinginan itu tidak sanggup kita penuhi. Maka ini sikap Rasulullah. Maka sejak dari zaman dulu sampai sekarang, orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu dipaket untuk berkunjung berziarah ke kuburan Nabi. Maka ditanya oleh Nabi, wahai Bilal, sedemikian lama engkau menetap di negeri Syam, tidak adakah kerinduan untuk berziarah ke kuburanku? Apa yang terjadi? Fashadda ala rahilatihi ila an ata qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu terbangun, langsung beliau persiapkan kendaraan untuk berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah, tidak beliau singgah di tempat sahabat yang masih hidup, tidak berkunjung ke rumah yang beliau tempati dulu, langsung ke kuburan Nabi. Langsung ke kuburan Nabi. Ya. Wa ja'ala yabki wa yatamarraghu wajhahu alaihi thumma ishtaha alaihi al-Hasan wal Husainu ay yasma'a adhanahu fa adhana fi mahallihi alladhi kana yu'adhinu fihi. Begitu sampai di kuburan Nabi, menangislah Bilal ini karena kerinduannya, bukan menangis sembarangan. Wa yatamarraghu wajhahu alaihi, sampai muka beliau itu digosok-gosok pada di atas tanah kuburan Nabi. Yatamarraghu, pelu-pelu muka dan kerinduan. Yang kena apakah bid'ahnya? Nabi tidak mencontohkan demikian. Jangan banyak cerit lewetnya ka bid'ah jujur. Kenapa? Ada kerinduan itu yang diungkapkan dengan berbagai cara. Makanya dulu Jalaluddin Ar-Rumi As-Sufi, beliau itu ketika ingin berzikir kepada Allah, beliau pukul-pukul tabuh beduk. Lalu kita yang tidak paham tentang psikologi beliau menganggapnya mode ibadat, mode peh-peh rapai. Kita tidak pernah tahu media apa yang mendatangkan rasa khusyuk kepada seseorang ketika dia berzikir. Ada yang khusyuk ketika dia memegang tasbih, ada yang khusyuk itu ketika dia bergoyang-goyang. Bukan ada lainnya, berarti buta-buta lagi. Lagi urung nari. Berbagai media selama itu bukan perkara yang diharamkan oleh agama, selama itu perkara mubah, dengan perkara tersebut menyebabkan kita khusyuk berzikir kepada Allah, itu hanya wasilah, sarana. Tapi yang tidak boleh menghalalkan yang haram. Elon tengku menyohana lencip arak hana khusyuk sembahyang. Itu enggak diterima. Ataupun lebih sederhana, ilmu menyohana WhatsApp babah wati lempi rukuk hana paham berarti. Tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan maksiat. Tetapi selama itu perbuatan bukan maksiat, bukan munha anhu, masih kategori mubah, maka silahkan. Jadi tidak boleh sembarangan memvonis bahwa ini bid'ah, itu bid'ah. Bilal bin Rabah tidak pernah dicontohkan oleh Nabi untuk jarahub-rahub muka kena batanoh. Tapi beliau praktekkan. Kenapa? Melepaskan kerinduan beliau kepada Rasulullah. Nah, sekarang kita ungkapkan kerinduan itu dengan membuat peringatan Maulid, mengundang orang bercerita tentang sejarah kehidupan Rasulullah. Tiba-tiba pegahnya bid'ah. Maka orangnya tak berkah deh. Bah habis umuran kau mau peringati itu. Cuma ingat,
harus ceramah-ceramah itu yang mengingatkan kita kepada keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar untuk hiburan dan ulo-ulo, standing up comedy show, kayak itu yang bergeser nilainya. Beliau menangis di atas kuburan Nabi. Summa ishtaha alaihi al-Hasanu wal Husainu ay yasma'a adhanahu. Lalu datanglah cucu Nabi Hasan dan Husain menyatakan keinginan mereka yang sangat kuat untuk mendengar kumandang azan dari Bilal. Datang Hasan dan Husain. Fa'adzana fi mahallihi alladhi kana yu'adzinu fihi min sathil masjid. Memenuhi keinginan dari cucu Nabi ini. Ini adab. Padahal itu hanya anak kecil cucu Nabi. Tapi karena ini cucu Nabi, Bilal muliakan, dan tradisi itu berjalan dalam tradisi keilmuan dan sangat kuat dipraktekkan oleh saudara-saudara kita di Pulau Jawa. Di Jawa itu adab kepada guru luar biasa. Jangankan guru, bahkan murid, bahkan sampai pada cucu guru, ada Abu Pungo aja tetap dimuliakan. Makanya di Pulau Jawa itu asal keturunan garis ulama tetap Gus dipanggil. Ada Abu Pungo tetap Gus. Maka dulu saya berkunjung ke pesantren Sidogiri dengan kawan-kawan dari Rabitah Taliban Aceh. Sampai ke tempat itu di malam hari, sehingga istirahat. Besok pagi setelah salat subuh dan sarapan, diajak oleh ustadz yang sudah dipersiapkan untuk menjadi guide kami keliling pesantren. Sangat luas pesantren. Muridnya nggak banyak, hanya sekitar 15.000 orang. Berjalanlah, jalan lurus, di ujung itu mentok belok kanan terdapat sebuah bak air kulah untuk anak-anak mandi, mencuci dan lain sebagainya. Terlihat ada satu orang sedang duduk mencuci dan dua orang sedang berdiri mandi. Saat kami berjalan, lewatlah anak kecil 2-3 orang, masih kecil ukuran, mungkin kalau sekolah, kalau bukan PAUD TK, berlari. Melihat anak kecil ini lari, yang sedang mandi berdiri berhenti menunduk, yang sedang duduk mencuci berdiri tunduk. Lewat anak kecil, yang mandi lanjutkan mandi, yang mencuci duduk lagi. Saya perhatikan, tidak berselang lama anak-anak ini balik lagi lewat jalur yang sama. Yang sedang berdiri mandi berhenti menunduk, yang duduk bangkit lagi berdiri menunduk. Jadi penasaran, dan tanya untuk ustaz-ustaznya, kenapa mereka begitu? Apa jawabannya? Oh, itu karena yang lari-lari tadi cucu kiai. Wah, nyan tipluh goi plung-plung lagi, nyan tipluh goi bukan lagi nyan. Kalau di Aceh nggak bisa ustaz, paling-paling 1-2 kali. Lewat yang ketiga kali, cucu kiai itu dicebur dalam kulam. Nggak mau nih, anak cerita cucu kiai punya gabuk apa? Ngon cucu kiai tak salam kulah. Makanya saudara-saudara kita di Pulau Jawa itu Allah berikan keberkahan ilmu sampai pada derajat keramat sakti. Idenya penena. Jangankan cucu kiai, kiai saja salah ngomong itu langsung dicaci maki. Yang pada menatabu abu-abu lewetnya ya sosialisasi vaksin habis tabu itu. Kenapa? Karena kita tidak takdim kepada guru sebagaimana takdimnya mereka, dan ini dipraktikkan oleh para sahabat di masa lalu. Ketakdiman mereka kepada Rasulullah itu sampai kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, bahkan cucu-cucu beliau. Jadi karena yang minta ini cucu Nabi, Bilal kumandangkan azan. Di mana? Di posisi tempat dulunya beliau biasa berdiri kumandangkan azan semasa Nabi masih hidup. Fama ru'iya ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam aktsara bakian wala bakiyatan min dzalikal yaumi. Ketika Bilal kumandangkan azan, dikatakan oleh para ahli sejarah, tidak pernah terlihat di Madinah ada orang laki-laki dan perempuan yang menangis secara bersamaan lebih banyak daripada tangisan pada hari tersebut. Kenapa? Suara kumandang azan Bilal ini mengingatkan memori mereka seolah-olah Rasulullah itu masih hidup di tengah-tengah mereka. Kerinduan kepada Nabi itu sampai membuncah dan mereka menangis. Menangis ketika mendengar azan itu juga bid'ah.
Karena ketika Rasulullah hidup nggak ada yang menangis saat azan, maka ada depan atekana Nabi kabida Ahmadum, mereka menangis. Kenapa? Karena kesyahduan, teringat kehidupan Rasulullah dulu saat berada bersama-sama dengan mereka. Waruya annahu lam yu'adzin li ahadin ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam illa hadhil marrah. Dan ada pula riwayat yang katakan bahwa Bilal setelah Rasulullah wafat tidak pernah mengumandangkan azan sama sekali kecuali azan tersebut. Kenapa beliau lakukan? Wa annaha bi talabin minas sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in, karena diminta oleh para sahabat, wahai Bilal, kami ingin bernostalgia dengan kehidupan Rasulullah sambil mendengarkan kumandang azan darimu. Maka ada irama-irama tertentu yang mengembalikan memori kita ke masa lalu. Makanya lagu-lagu tersebut, asal sudah mendengar kumandang lagu dari Asyah Jamil, nyentang-tang tanya mentang tika tulu puntung, kenapa? Ada nostalgia tersebut dari bunyi-bunyian. Cuma ini tentang azan. Wa annahu lam yutimmal adzan lima ghalabahu minal buka wal wujdi. Dan azan yang satu kali itu pun tidak sempat diselesaikan oleh Bilal. Konon ketika kalimat azan itu sampai kepada tasyahud, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dorongan rasa rindu tersebut sampai beliau pingsan. Menyebutkan nama Nabi dengan irama kumandang yang sama, kerinduan tidak mampu tertahan sampai beliau pingsan. Dalam riwayat ini disebutkan dari pingsan itu berlanjut sakit sampai meninggal dunia. Man mata ala hubbihi nala kullal matlabi. Siapapun yang meninggal dunia karena kecintaannya kepada Nabi akan mencapai segala cita-cita dan harapannya. Abih umu karena tingat ke Nabi, bukan abihumu karena tingat kepada selingkuhan. Ini Bilal bin Rabah. Maka kalimat azan itu bukan kalimat biasa, ada hal-hal yang terkait dengan nostalgia. Maka betapa kita yang pernah menunaikan ibadah haji dan umrah mendengarkan kumandang azan dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, irama tersebut sangat menggugah. Maka sampai kemari mendengar ada imam membaca ayat Al-Quran seperti imam-imam di Masjidil Haram dan Nabawi, kerinduan kita membuncah. Mendengar kumandang azan seperti kumandang azan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dari Mullah Umar, kerinduan kita membuncah. Tapi ketika mendengarkan azan irama yang lain, slow betul. Nah, urang azan irama alun-alun, abi irama itu mau. Tapi kita meresponnya biasa saja. Tapi begitu mendengar irama azan seperti irama Madinah dan irama Mekah, tiba-tiba hati bergetar. Kenapa? Ini bukan tentang suara saja, tetapi memori yang terpendam di balik suara tersebut. Ingat. Maka mina yang mirip-miripnya masjid bak masjid kecil lemi. Menang azannya, oh matang-tang lagi di Arab ya. Ini pengaruh suara. Maka azan ini bukan tentang merdu, tidak merdu suara, tetapi ada suara-suara tertentu yang getarannya itu menggerakkan batin orang untuk menuju ke arah sumber suara. Kalau terlalu merdu suaranya, cim gantung jen balik mata dengar aja. Betapa banyak orang yang sulit tidur, tapi begitu azan berkumandang cuma nggak ada dengar, malu-malu nih Rama. Maka azan ini bukan tentang merdunya suara, tetapi tentang pasnya irama dan tentang nada yang di dalamnya itu menggerakkan hati orang untuk datang menunaikan ibadat. Itu tentang Bilal bin Rabah. Maka kembali ke kajian kita. Azan itu ternyata bukan hanya disyariatkan untuk salat. Wa qad yusannul adzanu li ghairi sholati. Kadang-kadang juga disyariatkan azan itu untuk selain salat. Kapan? Kama fi udhunil mahmum, sebagaimana disunnatkan kumandang azan di telinga orang yang sedang gundah. Orang tengah susah hati, kata anak muda sekarang sedang gegana, apa? Gegananya kontim elit bak brimob
ternyata diplesetkan menjadi gelisah galau merana. Tengah gegana, tengah gelisahnya, tengah pikiran, disunatkan kumandang azan di telinganya, tapi tetap dengan intonasi dan irama yang tepat. Mamanya orang tengah susah bab ini punyung teklik kan dikejut je, enggak ada susah hilap pengai. Wal masru' dan di telinga orang yang sedang kesurupan. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Ar-Ruh menyatakan bahwa kesurupan itu ada dua penyebab. Ada kesurupan karena diganggu oleh makhluk halus, ada pula kesurupan karena salah ubat, karena salah ramuan-ramuan kimia yang masuk ke dalam tubuh, itu juga bisa menyebabkan kesurupan. Orang yang kesurupan karena salah ubat, ada tak azan sampai mati yang boleh. Kenapa? Karena faktornya faktor kimia. Tapi orang yang kesurupan karena pengaruh jin, itu dikumandangkan azan di telinganya, itu akan sembuh. Gaduh. Kenapa? Li'anna hammahu yazulu bil azan. Untuk orang yang gundah tadi, kegundahannya itu akan hilang dengan sebab azan. Walau lam yazal bimarratin tuliba takriruhu. Bila tidak hilang gundahnya dengan sekali azan, maka diulang-ulang. Sedangkan orang yang masru' kesurupan, ai minal jinni, dari gangguan jin, fa idza uzzina fi uzunihi, maka bila dikumandangkan azan pada telinganya, yazulu anhu sar'uhu, maka hilanglah kesurupannya itu, wa yadhhabu anhul jin, dan jin akan menjauh darinya, karena jin takut mendengar kumandang-kumandang azan. Sehingga dari dulu orang tua kita sudah mengingatkan, ketika hari menjelang senja, karab maghrib, itu anak-anak tidak boleh lagi bermain di luar. Tambong dalam rumah, tutup pintu, tutup jendela. Kenapa? Karena menjelang maghrib itu waktu untuk jin bermain-main. Nyan lompat tali, main kelereng, main gatok, patok lele, nama dum tu. Jin. Masuklah waktu maghrib, berkumandang azan. Mendengar kumandang azan ini, mulai dari cik jin, cik tu jin, anak jin, melintai jin, yah jin, cuco jin, ngoncot jin, grup-grup daju minta tempat masuk. Mereka akan berlari bersembunyi takut dari suara azan tersebut. Dan tempat yang paling strategis bagi mereka untuk bersembunyi, yang pertama anak-anak yang masih kecil, dan yang kedua wanita-wanita yang dalam keadaan sedang menstruasi berhalangan. Makanya rata-rata kesurupan itu terjadi pada orang perempuan. Dulu kan marak di sekolah-sekolah itu ada siswi-siswi yang kesurupan, selalu saja siswi. Hampir tidak pernah ada kasus siswa yang kesurupan. Kenapa? Karena faktor kesurupan ini adalah efek dari dominasi jiwa yang lebih kuat kepada jiwa yang lebih lemah. Bila yang melakukannya manusia disebut hipnotis ataupun gendam. Makanya proses hipnotis itu dengan melalaikan orang yang akan kita hipnotis, diarahkan untuk fokus pada sebuah perkara, tiba-tiba langsung dikuasai jiwanya. Makanya yang sering jadi korban hipnotis itu orang yang sedang tidak stabil, baru turun dari kendaraan perjalanan jauh, tengah mau mangi peh babuh tengok habis dah. Mamnya tengah meratib la ilaha illallah, la ilaha illallah, ipeh dia nyata peh lam je. Kenapa? Karena jiwa kita sedang kuat. Yang paling sering lemah jiwa itu anak-anak kecil dengan orang perempuan, apalagi dalam masa tidak suci, menstruasi. Itu sangat mudah. Maka dulu orang tua kita ingatkan, anak-anak kecil menjelang maghrib masuk rumah, tutup pintu, tutup jendela. Tapi sekarang budayanya berbeda. Menjelang maghrib semua anak-anak dikeluarkan, sapat jin dan lubuh dia ya. Makanya ada tradisi sekarang ajak anak-anak ke taman maghrib, grup-grup tajuk. Nanti maghrib baru peluk mau dalam. Itu tentang jin. Jin itu akan takut pada suara azan. Saya katakan kagadoh jin. Makanya dikatakan oleh para ulama, kalau sudah berada di masjid berkumandang azan, makruh keluar dari masjid kecuali untuk menunaikan sholat berjamaah di tempat yang lain. Kenapa? Karena saat berkumandang azan kita keluar, itu terkesan seperti sikap jin. Hana yang takut ke azan kecuali jin.
tiba-tiba tengah-tengah duduk dalam masjid menandi azan terbit lagi dia jin. Kecuali apabila keluar itu untuk menunaikan solat berjamaah di masjid yang lain. Sebab saya sering mengalami demikian, termasuk di masjid ini berapa kali ya, saya kayak azan kayak pelung nengku wajib lagi jin ya. Bukan, itu untuk menunaikan solat di masjid yang lain, termasuk malam Ahad di masjid kecil Lemik. Begitu berkumandang azan kayak pelung nengku wajib lagi jin nengku ya. Rupanya ada pengajian lagi di Cot Keung di Perada malam Selasa. Begitu berkumandang azan tengku kai plung nyicil lagi jin tengku ya. Rupanya ada pengajian juga di Cot Keung. Wal ghadban, demikian pula disunatkan kumandang azan kepada orang yang sedang marah. Yang tengah hilap kumandang juga azan. Cuma untuk orang yang sedang marah itu kita harus jaga jarak. Menyodoh tak azan hati melu azan habis diberkah. Jaga jarak. Kenapa? Karena marah itu juga datang dari setan. Maka dulu diriwayatkan pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat khalifah, beliau pindahkan ibu kota Islam ke Damaskus, lalu beliau buat program pemerintah menggali parit, mengalirkan air sampai ke rumah-rumah warga. Ketika program itu selesai, pengumumannya beliau sampaikan dalam khutbah Jumat di Masjid Jami' Al-Umawi. Dalam khutbah beliau katakan, alhamdulillah kita sudah berhasil membuat proyek mengalirkan air jernih ke rumah-rumah warga. Hanya kebuka hadir mimbar. Di antara jamaah yang hadir terdapat Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau hidup sezaman dengan sahabat tetapi masuk kategori tabi'in sebab tidak sempat bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan hidup. Beliau tinggal di Yaman, baru sampai ke Madinah ketika Sayyidina Umar jadi khalifah. Langsung beliau bangkit berdiri di tengah jamaah. Beliau tegur, beliau interupsi, ya ajiral mu'minin. Biasanya presiden itu disapa ya amiral mu'minin pakai mim, nyo pakai jim, ya ajiral mu'minin. Kalau amirul mu'minin artinya wahai pemimpin orang yang beriman, sedangkan ajirul mu'minin artinya wahai orang yang terima upah dari orang-orang yang beriman. Maka buruk dah, hai orang tu upah baru orang yang beriman. Makanya pejabat-pejabat publik yang bukan PNS itu sebenarnya outsourcing semuanya. Pegawai kontrak, gaji pegawai kontrak, bupati, wali kota pegawai kontrak, termasuk presiden pegawai kontrak. Kenapa? Kontraknya 5 tahun. Setelah 5 tahun mereka harus melamar lagi kepada rakyat untuk jadi pemimpin. Yang pegawai kontrak mentang so orang pucap dia. 5 tahun datang lagi ke kita, lalu menjabat lagi. Ya ajirul mu'minin. Ditegur oleh orang di sampingnya, hai kon ajirul mu'minin, amirul mu'minin. Diulang lagi, ya ajirul mu'minin, makin terang kan. Ditegur lagi, kan ajir hai amirul mu'minin. Diulang yang ketiga kali, ya ajirul mu'minin. Presiden yang sedang menyampaikan khutbah terhenti karena interupsi ini merasa kesal. Alah galak-galak roh je begah. Maka dilanjutkanlah saran beliau. Nahnu la nubali bi kuduratil ma'i fi buyutina. Kami tidak persoalkan air-air yang keruh di rumah kami. Madama aqlu ru'asaina safiyah. Selama otak para pemimpin kami masih jernih. Wah. Mau menyunyah ndak begah bar presiden, menyunyino habis berkah. Walaupun Muawiyah bin Abi Sufyan terkesan agak sedikit otoriter, Allah maghfir lahu, tapi beliau itu sahabat Nabi. Merah muka beliau karena dipermalukan di dalam khalayak demikian rupa. Apa yang terjadi? Beliau turun dari mimbar, beliau keluar dari masjid, beliau berwudu. Barulah setelah tenang beliau naik lagi ke atas mimbar. Beliau katakan, amma inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghadabu minasyaitan, asyaitanu khuliqa min nar wa innama tudfa'un naru bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Marah itu datang dari setan. Setan itu Allah ciptakan dari api, dan api hanya dapat dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, hendaklah ia berwudu untuk pelenapuian. Filosofinya demikian, tapi jangan langsung diambil jalan pintas. Oh, rupanya menyaudeng tengah bengeh nyan tengah ibadah apui tersiram dengan i. Ya, begitu ada orang marah tak cok jui tak peluk tersiram tu nyan maki ibadah apui. Ya,
tiram ke wah itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi orang yang sedang kesurupan kumandangkan azan, yang sedang sangat marah kumandangkan azan. Wa man sa'a khuluquhu min insanin aw bahimatin, dan begitu juga ketika bertemu dengan orang yang buruk akhlaknya, apakah manusia atau binatang. Na lemoklet azan, na anemit batu azan, kumandangkan azan. Makanya kumandang azan itu bukan hanya tentang sholat. Atau anemit kekaru-karu azan itu. Wa indal hariq, dan ketika terjadi kebakaran, saat terjadi kebakaran kumandangkan azan. Wa inda taghawulil ghailan, dan ketika sedang diganggu setan, na urang tengah hilap na. Wa huwa wal iqamatu fi udhunail maulud, demikian pula disunatkan azan dan qomat. Khusus azan dan qomat itu disunatkan pada dua telinga anak yang baru dilahirkan. Azan telinga kanan, qomat pada telinga kiri. Tapi sekarang ipukah lewatnya nya kabina'ah lupa her. Wa yakunul adzanu fil yumna wal iqamatu fil yusra. Pada telinga bayi yang baru lahir, azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Dan yang paling bagus melakukannya itu ayah kandungnya sendiri. Bila tidak ada ayah kandung, maka dari kerabat walinya azan. Maki bantai azan ba ayah ma ayah hantang-hantang dengan obang. Mengkerau hantang dengan obang, maka akhirnya ayah ini panggil tengku imam, tengku nu tolong bang dak bani ulen. Tengku imam yang bang. Padahal suara ayah yang pertama kali didengarkan oleh anak ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Maka sangat rugi orang tua yang tidak pernah memandangkan azan di telinga anaknya, yang tidak pernah mengajak komunikasi anaknya. Anak banyak bayi mentang tak ada pejaim-jaim rong namanya. Dengan anak kecil itu kita harus sering berinteraksi. Suara kita itu sangat berpengaruh. Makanya anak-anak kalau akrab dengan ayahnya, itu dia akan punya rasa percaya diri yang sangat tinggi. Makanya sempat dipublikasi di media sosial kemarin, itu justru di negara Eropa non muslim. Dipoto seorang bayi baru lahir menyunggingkan senyum yang luar biasa untuk ayahnya. Ketika diteliti oleh dokter dan para perawat, ternyata pernyataan dari ibu bayi ini, ayahnya itu ketika dia sedang dalam kandungan itu setiap hari diajak komunikasi pegahaba aja. Maka suara ayah itu sangat akrab pada telinga bayi ini. Begitu dia lahir mendengar suara ayahnya langsung tersenyum. Banyak mentang baru seminit lehi tersenyum. Kenapa? Karena suara ayahnya. Sedangkan bayi-bayi di Aceh sering mendengar suara ayahnya yang sedang marah-marah kepada ibunya. Uri inang tengah mume, lakau tengah hilap-lahap. Maka salah seorang kawan yang saya kenal, beliau lebih senior dari saya. Suatu hari dalam sebuah pertemuan, beliau juga pejabat. Setelah bubar acara, ada kawan-kawan yang ajak foto. Saya minta bantuan beliau, bang tolong foto lihat. Begitu beliau pegang kamera HP itu, tangan beliau bergetar. Beliau katakan, saya minta maaf Ustaz, ini bukan bergetar karena takut, karena iyo dan lain sebagainya. Beliau ceritakanlah, dulu menurut cerita ibu, ketika beliau sedang hamil untuk saya, ayah itu sering marah-marah pada ibu. Karena ibu terkejut-kejut waktu dimarahi oleh ayah, maka dampaknya begitu saya lahir, tangan saya langsung bergetar. Nyuci dari banyak kali yang tok-tok jeronku. Mamanya waktu tengah mumai urinang dan tipak-tipak, tapi nya balihin tengah tipak-tipak ya haji. Maka diajarkan dalam agama, ketika istri sedang hamil, itu sikap kita harus sikap baik-baik. Kadang-kadang pemahamannya berlebih-lebihan, sampai sembelih ayam pun gak berani. Hancitku, bahkan urinang tengah mumai. Yang tidak boleh itu bukan menyembelih ayam, berbuat zalim. Ayam manok tengah coh-coh pada kata ram ngon bata daram. Ukuran menyojap kan, ini sudah boleh. Ya. Yang jangan berbuat zalim, menganiaya. Tapi persoalan ibadah nggak masalah. Itu sama seperti jemaah haji ketika sedang ihram tidak boleh berburu. Yang tidak boleh berburu binatang buruan. Adapun ada ayam mau disembelih silahkan. Kenapa? Karena menyembelih ayam tidak serupa dengan berburu binatang buruan. Nah, tapi tidak kita pahami. Maka disunatkan azan. Kumandangkan azan di tengah anak, sering-sering berbicara dengan anak, apalagi menina bubukan dalam ayun. Suara saya ini baik terpegah kau mekerong hiu dengar.
Makanya rekaman ceramah saya itu kalau diputar ulang itu gue juga udah mulai. Ya. Tapi ternyata bagi anak-anak saya, mereka sangat tertarik untuk mendengarkan suara saya berpenaji memiliki saat meninabubukan nganumi hitim. Maka selalu saja anak setiap masuk ke dalam buayan ayunan yang lagi ayah meratib la ilaha illallah kalimah taibah keubat hati tadu tadang di beranggapat Allah tak ingat di dalam hati. Tahu ulangnya macam. Ternyata itu sangat menarik. Enggak lah mabih dan meratib kayak dengar aja. Itu banding enggak dua meratib. Ya. Padahal suara saya beta pegah kau mengerau hei dengar. Ternyata bagi anak saya yang paling merdu suara saya. Nyandung tingkat pengaruh suara orang tua. Maka sangat rugi orang tua yang tidak pernah meninabubukan anaknya dengan lantunan-lantunan zikir. Diwakili langsung Mbak Ayu Ting Ting ju alamat palsu. Benar aja entang tu hai boleh. Alamat palsu. Maka kumandangkan azan. Maka siapapun di antara kita yang istrinya sedang hamil itu persiapkan suaminya untuk mampu kumandangkan azan. Tapi hana lagak sulun ku hana perlek lagak yang penting azan. Karena suara itu sangat berpengaruh. Ya. Wadzalika lima qila, disunatkan azan dan qamat pada telinga bayi berdasarkan pendapat inna man fa'ala bihi dzalika lam tadurruhu ummus sibyan ay at-tabi'atu minal jin. Barang siapa yang melakukan demikian pada telinga bayi, maka bayi itu tidak akan diganggu oleh ummus sibyan. Ummus sibyan itu jin yang mendampingi bayi ini. Makanya kita orang tua ketika meninggalkan bayi yang masih kecil seorang diri dalam ayunan di kasur, itu tetap biasanya kita tempatkan besi, butsau, gunting dan lain sebagainya. Itu semalau secara alami, semalau alami besi-besi tersebut. Sebahagian hanya meninggalkan surat Yasin, kuduk Yasin. Mereka berpikir bahwa jin takut kepada Yasin. Jin hanya takut kepada Yasin yang dibaca, bukan Yasin yang di dalam buku. Ya, tak baca baru yo jin. Kan mereka buduk-buduk menonton jengkem jin. Ya, maka kalau ada orang yang ingin nakut-nakuti jin dengan memasang wallpaper di dinding rumahnya pakai Al-Qur'an, nya makin galak jin. Al-Qur'an itu untuk dibaca, bukan untuk jimat. Itu menyelamatkan bayi dari ummus sibyan. Waliyakuna awwala ma yaqra'u sam'ahu hala dukhulihi fid dunya adz-dzikru, dan alasan yang kedua yang lebih logis agar yang pertama mengetuk gendang telinganya saat baru lahir itu adalah kalimat-kalimat zikir. Maka saya sangat kesal ketika anak saya yang nomor 3 lahir laki-laki di rumah sakit Kesdam karena lahirnya keluar lewat jendela bukan lewat pintu. Istri harus operasi cesar. Saya dampingi istri. Anak saya itu dibawa ke ruang bayi, masuk ke penajinya inkubator. Berselang 1 jam saya teringat anak saya. Sudah saya kumandangkan azan, teringat anak saya. Saya datang ke ruang inkubator, dari jauh terdengar, itu hari Sabtu pagi, terdengar suara musik hingar-bingar. Musiknya indah sekali, musik berge. Ternyata di belakang itu ada Akper Kesdam. Mereka sedang senam di belakang dengan suara musik, dan itu tepat di ruang perawatan bayi. Menal dan dengar milahap tu lah. Saya sampaikan ke penjaga ruangan tersebut, Bu, anak saya ini 9 bulan di dalam rahim saya perdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba 2 jam pertama lahir ke dunia disambut oleh musik berge. Wah, tolong minta yang di belakang padamkan tipnya. Ternyata instansi itu berbeda pimpinannya. Yang ikut lain komandan, je ikut lain komandan. Wah, kami enggak berani Pak Ustaz karena di belakang itu beda komandannya. Hilap tu jurus terakhir. Ibu yang sampaikan atau saya harus telpon jenderal yang di dekat Belang Padang itu, Wah. Ibu kewak cekeng nak menturikan jenderal, Wah. Ya, baru mereka repot heboh. Dan itu perlu birokrasi 1 jam untuk memadamkan setelah waktu tersebut. Apa yang terjadi? Anak saya nomor 3 itu nggak pernah saya ajarkan untuk menari goyang dan lain sebagainya. Tapi setiap kali dia mendengarkan musik, cito oh goyang gero, jero goyang. Kenapa? Pengaruh dari musik yang 3 jam pertama di awal hidup yang dia dengar. Maka jangan bermain-main dengan pendengaran anak. Kenapa? Karena yang pertama berfungsi dari organ ilmu pengetahuannya adalah pendengaran.
huwallazi yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a faja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Faja'ala lakumus sam'a, yang pertama Allah jadikan berfungsi adalah pendengaran. Dalam rahim sudah mendengar. Maka diajarkan oleh para dokter bagian janin, sangat baik kepada ibu hamil itu diperdengarkan musik klasik karya Beethoven. Puduk teknya Walkman ini, mbak perut urina, untuk merangsang kecerdasan otak. Mereka nggak tahu Beethoven itu bermasalah dengan pendengaran. Cik urang klau, mahang klauan emit. Harusnya di Aceh, di tempat-tempat pendidikan kebidanan itu diajarkan konsep yang islami, bahwa tidak ada musik seindah Al-Quran. Tapi Al-Quran bukanlah musik. Harusnya sering-sering kita perdengarkan Al-Quran. Kalau tidak sempat mengaji sendiri, nyalakan tip Walkman dan lain sebagainya yang ada suara-suara mengaji. Anak-anak akan akrab dengan suara tersebut. Nah, maka salah satu hikmah azan adalah supaya yang pertama mengetuk gendang telinga anak-anak kecil tersebut adalah kalimat-kalimat zikir. Tidak ada zikir terkumpul sebanyak yang terkumpul pada kalimat azan. Mulai dari takbir Allahu Akbar sampai syahadat asyhadu alla ilaha illallah, kemudian ada tahlil dan lain sebagainya, terkumpul di dalam kalimat orang-orang yang azan. Wa yashtaratu fil muadzin, dan disyaratkan untuk muadzin ini ayyakuna zakaran, laki-laki, untuk bayi-bayi tadi. Wa fil maulud ayyakuna waladun muslimun, dan untuk anak yang baru dilahirkan hendaknya anak itu anak dari orang Islam. Apakah ayah ibunya Islam ataukah ayahnya saja Islam? Li'annal adzana min jumlati ahkamid dunya, karena azan itu termasuk dari hukum-hukum dunia. Wa auladul kuffar mu'amaluna mu'amalata abaihim fiha, sedangkan anak-anak orang kafir itu diperlakukan seperti sikap terhadap ayah-ayah mereka dalam bab azan. Wa in wulidu alal fitrah, sekalipun bayi-bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah, tapi diperlakukan seperti agama yang dianut oleh orang tuanya. Nah, ini yang paling penting terakhir. Wa'lam annahu la yusannul adhanu inda dukhulil qabri. Ketahuilah bahwasanya tidak disunnatkan kumandang azan ketika masuk ke dalam kubur. Menurunkan jenazah ke dalam kubur tidak disunnatkan azan. Oh, makibannya dengku kalau pegak berakan. Nah, berahilai kalau habis. Khilafan liman qala bisunniyatihi qiyasan li khurujihi minad dunya. Ada khilaf bagi sebagian ulama yang berpendapat tetap sunnat kumandangkan azan ketika menurunkan jenazah ke dalam kubur. Kenapa? Karena diqiyaskan ketika dulu dia masuk ke dalam dunia disambut dengan azan, maka keluar dari dunia pun dilepaskan dengan kumandang azan. Maka karena khilaf, ada yang pendapat utamanya menyatakan tidak sunat, pendapat yang lainnya menyatakan sunat. Qala Ibnu Hajar, oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan, waradattuhu fi syarhil ubab, aku riwayatkan di dalam kitab syarah ubab, idza wafaqa, tentang pendapat tidak disunnatkan kumandang azan ketika menurunkan jenazah ke dalam kubur, itu pendapat Ibnu Hajar dalam kitab syarah ubab. Tapi kata beliau, in wafaqa idza wafaqa inzaluhu al-qabra adhanun khuffifa anhu fis su'al. Tapi apabila ketika jenazah sedang diturunkan ke dalam kubur bertepatan dengan ada yang kumandangkan azan, diharapkan pertanyaan dari malaikat itu prosesnya agak sedikit mudah. Bukan azan yang direncanakan, mungkin meninggal setelah selesai sholat duhur, diproseslah segala sesuatunya, menjelang asar diantarkan jenazah ke kuburan, ketika sedang diturunkan ke dalam kubur tiba-tiba berkumandang azan. Kenapa ini terjadi? Karena dulu azan itu tidak selalu di awal waktu. Mereka kumandangkan azan sesuai dengan keadaan. Oh, nya tengok tadi daurah tiadu. Kita saja yang sekarang sangat disiplin azan di awal waktu.
Maka yang tidak boleh itu menurunkan jenazah ke dalam kubur ketika matahari sedang istiwa, jod urotimang. Maka tunggu bergeser dulu, turunkan jenazah ke dalam kubur. Saat diturunkan, tiba-tiba dari masjid terdengar kumandang azan. Bila prosesnya bersamaan demikian, kata Imam Ibnu Hajar, diharapkan proses pertanyaan malaikat untuk jenazah ini dalam kubur menjadi sedikit mudah. Tapi bukan azan yang direncanakan. Maki bancit dan kupu bek azan deh, bek cit. Yang mau azan silahkan azan, yang tidak mau azan ya silahkan tidak ada azan, karena dua-duanya ada pendapat. Yang jangan ketika sedang diturunkan jenazah ada yang kumandangkan azan, tiba-tiba kita larang nyapu ya azan bid'ah. Kalau itu kita lakukan, maka harus siap panitia tajhiz untuk memproses jenazah berikutnya. Ya, mati orang ipol orang kampung ira baca-baca bid'ah ya mati lagi nyompong gak jamun. Ya, jadi ada toleransi, jadi itu bukan harga mati kan, beda dengan NKRI. Nah, ini masih ada tawar-menawar. Tapi saking ketatnya pemikiran masyarakat kita, dulu salah seorang nenek saya, dari abu saya, meninggal dunia hari Jumat dikuburkan. Menjelang jam 12 belum selesai dikebumikan. Jadi karena saya ada jadwal khatib di masjid di Lamnyong itu, Masjid Al-Hashimiyah, saya bilang ke paman saya mau pamit ini kena sama itu. Akhirnya marahlah beliau, langsung beliau bersabda, nya menyagahlah petran mayat metirau haja Jumat, katanya. Nyan ka belum. Menyagahlah petran mayat metirau haja Jumat. Ini menjadi masalah lagi. Maka akhirnya daripada putus cedera, kakek saya tunda. Untunglah masih sempat hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi intinya tentang menurunkan jenazah ke dalam kubur ada khilaf. Ada yang menyatakan sunnat azan, pendapat utama menyatakan tidak sunnat azan. Pendapat kedua menyatakan sunnat azan. Dalil sunnatnya karena qiyas. Kalau masuk ke dunia saat lahir disambut dengan azan, maka melepaskan dia keluar dari dunia sepatutnya juga dengan azan. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, bukan azan di tepi kubur, tapi saat kita kuburkan tiba-tiba ada yang kumandangkan azan di masjid ataupun menasah. Itu harapan beliau. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini belum selesai tentang bab azan, masih ada bab-bab fadilah yang lain. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena ini sudah tiba saatnya kumandang azan sekitar 10 menit yang lalu. Demikian wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.